Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana? Menarik ceritanya? Kini kita gantian membahas kisah Aluna dan Azam ya, untuk beberapa bab aja. Sesuai request teman-teman yang nanyain gimana cerita Aluna, gimana cerita Azam. Ini kita ceritain. Tapi sebelum mulai, seperti biasa Mimin ingatkan untuk jangan lupa berikan like, komentar, masukan, serta subscribe bagi yang belum, supaya Mimin semangat dan memiliki acuan untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah teman, langsung saja kita mulai. Bab 28. Azam mengerinyit melihat Aluna duduk di tepi ranjang sambil melamun. Ia mendekat dan menyentuh pundak sang istri, membuat wanita itu sontak mendongak. "Kenapa melamun?" tanyanya lalu duduk di sebelah Aluna. "Mas, tadi kamu di kantor sama siapa aja?" Sebelah alis Azam naik. "Kok tiba-tiba nanya itu?" "Jawab aja mas." Aluna terlihat mulai tidak tenang. Tahu jika sang istri merasa cemburu, terlihat dari kilatan matanya. "Di kantor tadi ya sama karyawan yang lain." "Iya, maksudnya yang intens ketemu kamu itu siapa? Yang ke ruangan kamu?" "Gunawan, Bu Indi, sama Pak Herman." "Bu Indi mau ngapain ke ruangan kamu?" Azam menarik napas panjang. Ia tersenyum melihat istrinya yang sedang cemburu ini. Jarang-jarang melihat Aluna bersikap seperti ini. "Aku nanya loh mas, kenapa malah senyum-senyum?" tegurnya dengan wajah cemberut. Iya, maaf." Azam menceritakan jika Bu Indi adalah orang keuangan di kantornya. Beliau sudah lama bekerja di sana. Kalau bisa dibilang paling senior. Sebelum Azam turun, Bu Indi sudah bekerja di sana saat ayahnya Azam yang memimpin. "Habis dari kantor, kamu kemana lagi?" "Langsung pulang." Kamu gak selingkuh kan?" tudingnya. Azam malah tertawa dituduh seperti itu. Entah apa yang membuat istrinya menjadi curigaan seperti ini. Itu yang ada di pikiran Azam sekarang. "Apa alasan aku buat selingkuh? Kamu tuh udah segalanya buat aku. Bagi aku gak ada yang kurang dari kamu. Dan gak ada untungnya juga aku selingkuh," terang Azam. "Terus ini rambut siapa?" Aluna mengangkat tinggi-tinggi rambut yang didapatkannya dari jas sang suami. Tidak ingin ada kesalahpahaman, Azam langsung menjelaskan jika tadi di kantor Pak Herman datang bersama anak perempuannya. Azam tidak menyebut berapa usianya. "Terus kenapa rambutnya bisa di jas kamu?" Aluna memotong ucapan Azam. "Karena aku peluk dia." "Kamu tahu nggak dia itu orang yang asik, murah senyum. Apalagi sebelum pulang tadi pipi aku dicium loh sama dia," tutur Azam seperti sengaja ingin membuat Aluna semakin kepanasan. Lihat saja mata wanita itu berkilat, bahkan tangannya mengepal. "Kenapa kamu lakuin itu mas?" tanya Aluna. "Ya karena aku mau. Dia juga lo datang-datang langsung duduk di pangkuan aku," lanjutnya sambil menahan senyum. Mata Aluna mulai berkaca-kaca. "Kenapa kamu gak nolak? Katanya kamu gak selingkuh, tapi mau aja dideketin cewek lain. Sama aja namanya selingkuh," seru Aluna. Ia membalikkan tubuhnya, enggan melihat Azam. "Tadi aku juga sempat foto sama dia. Kamu mau lihat gak?" Azam mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri. Ia mengarahkan benda pipi itu di depan wajah Aluna, tapi wanita itu malah memejamkan mata. Ia melingkarkan sebelah tangannya di perut Aluna, membuatnya langsung menepis karena hatinya gondok. Istri mana yang tidak akan cemburu jika suaminya menceritakan soal perempuan lain, bahkan memuji di depan istrinya sendiri? Aluna masih wajar karena merasakan cemburu. Ia kini bahkan mulai terisak. Tidak percaya Azam dengan begitu mudah dan santainya bercerita jika ia memeluk perempuan lain. Apa ia tidak berpikir
perasaan istrinya seperti apa? Coba lihat dulu, cantik dia apa cantik kamu? Azam membujuk Aluna untuk membuka matanya. Mami. Suara Zaiban terdengar dari luar. Aluna dengan cepat menghapus air matanya. Tidak ingin sang anak melihat. Azam bangkit untuk membukakan pintu. Anak papi kenapa belum tidur? Azam bercongkok di depan Zaibah. Adek mau tidur di sini, rengeknya. Ya udah, ayo. Azam menutup kembali pintu kamar, membiarkan Zaibah meloncat ke atas ranjang, lalu memeluk ibunya. Urusannya dan Aluna belum selesai. Azam kini beralih pada putri kecilnya. Dek, coba sini. Lihat, kakaknya cantik nggak? Tanya Azam. Aluna semakin terbakar karena Azam sudah berani bertanya pada Zaibah soal perempuan lain. Cantik, kakaknya tinggal di mana, Pi? Namanya siapa? Deket sini kok. Namanya Jessica, jawab Azam. Adik mau main sama kakak ini? Boleh ya, Pi? Di sini kan adek nggak punya teman main, ujar Zaibah. Boleh, tapi nanti nunggu Kak Jessica pulang sekolah. Kak Jessica pulang sekolahnya jam 10 pagi. Dahi Aluna berkerut mendengar percakapan itu. Sekolah jam 10 pagi? Jangan-jangan Mas Azam selingkuhannya anak sekolahan atau anak kuliahan, batin Aluna. Azam memberikan ponselnya pada Zaibah sambil berbisik. Coba kasih lihat mami. Tanya Kak Jessica itu cantik nggak? Zaibah menarik tangan sang ibu agar menghadap ke arahnya. Mami, lihat dulu. Ini kakak Jessica, cantik kan? Mata Aluna membulat sempurna melihat foto di ponsel suaminya itu. Foto Azam bersama seorang anak yang usianya 1 tahun lebih tua dari Zaibah. Anak itu memeluk leher Azam sambil tersenyum lebar ke arah kamera. Warna rambut anak itu sama dengan yang ditemukan Aluna di jas Azam. Bahkan baju yang dikenakan Azam tadi dan di foto itu sama persis. Aluna melihat detail pengambilan gambar itu yang ternyata diambil hari ini pukul 11 siang. Rasanya Aluna malu. Wajahnya memerah. Ia bahkan tidak ingin menatap Azam, karena jelas lelaki itu akan menggodanya nanti. Tidak sepenuhnya salah, karena memang Azam sengaja melakukan ini sebab ia ingin melihat istrinya cemburu. Bobo yuk dek, malam ini udah malam, ajak Aluna. Ia mengambil ponsel di tangan Zaibah dan meletakkannya di nakas lalu menarik putrinya untuk tidur. Ia tidur dengan posisi membelakangi Azam. Lelaki itu bahkan masih menahan tawanya karena tingkah sang istri. Setelah yakin Zaibah tidur, Azam ikut berbaring di belakang Aluna. Ia melingkarkan tangannya di perut sang istri. Tidak seperti tadi yang langsung menepisnya. Kali ini Aluna membiarkan itu. Ia hanya bisa pura-pura tidur karena malu. Masih cemburu, bisik Azam tepat di telinga Aluna. Tapi wanita itu sama sekali tidak merespon. Lebih baik pura-pura tidur saja. Beruntung karena ada Zaibah tidur di kamar. Mereka jadi tidak Aluna akan lepaskan oleh Azam. Aku malu. Aluna hanya bisa membatin. Syafiq 2 hari belum pulang karena tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi. Ia akan pulang saat pekerjaannya tidak terlalu menguras tenaga. Alika juga sudah meminta Bik Marti mencarikan orang terdekatnya yang bisa menjadi supir sementara Syafiq. Bik Marti mengatakan ada keponakannya, tapi besok baru bisa datang. Jika yang bekerja keluarga Bik Marti, mereka sudah percaya karena Nina saja bekerja dengan baik dari awal
sampai saat ini. Alika belum cerita apapun pada ibunya soal Sekil. Ia menunggu Sapik pulang, merasa tidak mungkin mengatakannya sendiri. "Bu, aku antar anak-anak dulu ke sekolah ya," ujar Alika. "Akil di sini aja sama nenek." Bu Rita meminta Sekil tidak ikut, padahal sekarang jadwal untuk terapi. "Nggak apa-apa Bu, sebentar aja kok. Biasa Akil suka main perosotan di sana. Jadi kalau nggak diajak pasti ngamuk," terangnya. "Maaf Bu, karena aku bohong," lanjut Alika dalam hati. "Ya udah kalau gitu, nggak diantar sama supir aja?" "Enggak Bu, aku sama Nina aja. Sekalian pulangnya mau belanja dulu. Ibu mau titik apa?" "Ibu mau bakso iga," ujarnya. "Iya, nanti aku cariin Bu." Alika langsung pamit. Ia berharap hari ini tidak terlalu lama, agar setelah terapi, sekalian Alika menjemput anak-anak pulang. Seperti apa yang dikatakan pada Bu Rita tadi, Sekil memang suka bermain perosotan di sekolah kakaknya. Tidak ingin terlambat karena sudah ada janji. Alika membawa Sekil, meskipun anak itu menangis. Jika dibiarkan terus, ia tidak akan pernah bosan. Yang ada, Alika akan seharian berada di situ. "Nanti main lagi ya. Sekarang Dedek terapi dulu. Mau ketemu siapa kita hari ini?" Alika mencoba menenangkan Sekil, menghapus air mata anak itu. Terkadang jika mudah mereda tangisannya seperti ini, Alika merasa senang. Tapi tidak jarang juga Sekil akan mengamuk lebih dari biasanya. Kondisi memang masih belum stabil. Saat ini jadwal Sekil bertemu dengan Lukas. Alika hanya sesekali menghubungi lelaki itu untuk menanyakan cara menenangkan Sekil saat anak itu tantrum seperti kemarin. Untung saja saat itu Bu Rita sedang berada di rumah Bu Nining, jadi tidak melihat kondisi Sekil. "Halo jagoan." Luka menyambut Sekil dengan antusias. Tidak di ruangan. Kali ini Lukas membawa Sekil ke taman bermain yang memang disediakan untuk terapi. "Kenapa kita kesini?" tanya Alika penasaran. "Karena dengan permainan juga bisa melatih motorik dan konsentrasi anak Ibu cantik," jawabannya dengan senyum manis yang tidak pernah lepas dari wajahnya. "Jangan kurang ajar," sentak Alika. "Kurang ajarnya saya di mana? Saya hanya memuji karena memang Anda cantik. Bahkan lebih cantik dari pertama kita bertemu," tutur Lukas dengan santainya. Alika tidak menjawab lagi. Ia mengikuti Lukas dari belakang. Nina sedang berbelanja. Agar nanti selesai terapi, mereka bisa langsung menjemput anak-anak. Wanita itu duduk di tempat yang sudah disediakan, melihat Sekil diarahkan untuk menyusun balok sesuai bentuk. Meskipun harus terus-menerus dituntun, tapi Lukas begitu telaten dan sabar. Jelas karena itu memang pekerjaannya. Sekil istirahat sebentar dan kembali dengan mainan sebelumnya. Mobil-mobilan yang dibawanya dari rumah. "Kenapa ibu selalu datang ke sini sendiri? Papanya Akil di mana?" tanya Lukas. "Kerja." "Baguslah. Katakan padanya jangan ikut menemani kalau sedang tidak sibuk." Dahi Alika berkerut. "Memang kenapa?" "Karena saya cemburu." Kekenya membuat mata lelaki itu langsung menyipit dan membentuk bentuk bulan sabit. Mendengar itu, kayaknya sarap nih orang. Batin Alika mendengar perkataan frontal dari orang yang baru dikenal tentu membuat perasaan Alika tidak keruan. Dan selesai teman. Jadi gimana nih? Di sisi lain Aluna cemburu. Di sisi lainnya Alika digodain sama dokter yang cakep. Memang kakak beradik ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.